Shalom, selamat malam sobat-sobat Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Selvia Sayu dengan NIM 22101170. Saya mahasiswi Sakat Negeri Pontianak untuk semester 6. Pada video ini, saya akan mengajak teman-teman untuk mendengarkan pengajaran tentang katekese. Nah, kira-kira apa sih itu katekese? Baik, kita akan membahas 3 poin utama. Yang pertama, kita akan bahas pengertian katekese. Yang kedua, latar belakang penyelenggaraannya. Dan yang ketiga, katekese dalam misi gereja. Baiklah, kita masuk ke poin yang pertama, pengertian katekese. Secara etimologi, khususnya menurut Marinus Talambanua 2005, katekese berasal dari kata katechein, itu adalah kata kerjanya, dan katecheis, kata bendanya, yang dimana akar katanya itu berasal dari kata kat dan echo. Kat artinya keluar ke arah yang lebih luas, sedangkan echo artinya gema atau gaungan. Baik, mungkin teman-teman ada yang bingung, bergema dan bergaung itu apa? Jadi, bergema dan bergaung itu, bergema artinya kita menyampaikan sesuatu secara lisan yang dimana membuat si pendengar ini menjadi bergaung atau melanjutkan, atau bisa kita sebut dia menyampaikannya kembali. Jadi pengajaran yang kita sampaikan itu ada hasilnya atau berbuah, sama seperti Yesus itu pokoknya dan kita ranting-rantingnya, yang dimana kemudian kita berbuah. Jadi, apa yang kita sampaikan tidak hanya berhenti di satu orang, tetapi kita sampaikan ke satu orang dan orang yang mendengar ini melanjutkannya kembali. Jadi, apa yang telah kita berikan tidak sia-sia. Jadi, kesimpulannya, katekese itu adalah pengajaran agama yang disampaikan secara lisan yang membuat sang pendengar itu bergema dan bergaung. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, latar belakang pelaksanaan katekese. Dimulai dari Yesus mengajar. Terdapat dalam Injil Matius bab 7 ayat 28 sampai 29. Di sini dikatakan, setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Ya, jadi di sini Yesus mengajarnya seperti dia mengajak kita tuh merangkul kita. Dia tidak membeda-bedakan. Yang diajarnya itu yang pertama itu adalah para muridnya. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman ada yang bingung dan bertanya-tanya mengapa Yesus itu mengajar. Jawabannya, karena Yesus itu adalah seorang guru. Termuat dalam Injil Yohanes bab 13 ayat 13. Di sini dikatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Di sini dinyatakan dengan jelas di dalam Injil Yohanes 13 ayat 13 bahwa Yesus itu memanglah guru dan Tuhan. Nah, kemudian pengajaran Yesus itu tidak hanya berhenti sampai di Yesus saja, tetapi dilanjutkan oleh para rasul dan kemudian kembali lagi dilanjutkan oleh pada hierarki gereja. Hierarki gereja, seperti yang kita ketahui, hierarki gereja itu adalah paus, uskup, imam, diakon, biarawan, biarawati, dan kita sebagai kaum awam. Kita sebagai kaum awam diundang dan diajak untuk melanjutkan pengajaran tentang Yesus Kristus, di mana hal ini kita terima pada saat kita menerima sakramen baptisan. Sakramen yang pertama yang kita terima dalam gereja Katolik. Jadi di dalam sakramen baptisan ini kita telah menerima mengemban 3 tugas Yesus. Yang
pertama sebagai imam, raja, dan nabi. Imam menguduskan, raja memimpin, dan nabi mewartakan. Jadi sudah terlihat jelas bahwa kita kaum awam juga menerima 3 tugas Yesus itu. Dan selain mengemban 3 tugas Yesus, kita juga menerima buah-buah baptisan. Yang pertama, kita diangkat menjadi anak Allah. Yang kedua, kita dijadikan anggota Allah. Dan yang ketiga, kita dijadikan manusia baru. Jadi, kesimpulannya dasar penyelenggaraan katekese itu adalah yang pertama Yesus mengajar, yang kedua para rasul mengajar, dan yang ketiga para hierarki mengajar. Sekarang kita masuk ke poin yang terakhir. Poin yang ketiga, katekese dalam misi gereja. Nah, jadi misi gereja itu adalah mempersiapkan jalan menuju keselamatan. Yang dimana yang diajar itu mewujud nyatakan. Dan kedua, yang diajar itu mengasihi. Dan yang terakhir, yang diajar itu mengikuti. Jadi, kegiatan katekese ini kita lakukan supaya seorang pendengar itu bisa menghasilkan buah kembali. Seperti apa yang kita sampaikan itu kepada mereka tidak sia-sia belaka, tetapi mereka juga mewujud nyatakannya kembali. Mereka memberikannya kembali ke generasi-generasi seterusnya. Baiklah, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih, shalom, dan selamat malam. Dadah.